Halo anak-anak, selamat pagi anak kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang belajar sejarah ya. Kalian tahu nggak ini foto-foto siapa? Yo, ada yang kenal ini siapa? Ini siapa? Atau di antara beberapa foto ini ada yang kalian kenal? Semoga kalian kenal ya. Oke, kita full. Nah, oke, fullin ya. Pasti kalian ada salah satu yang kalian kenal. Oke, kita mulai materinya. Materi hari ini adalah perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Jadi tokoh-tokoh sekitar tahun segini ya 45 sampai 65. Nah, tokoh-tokoh yang tadi saya tampilkan adalah tokoh pahlawan gitu. Tapi ternyata ya penentuan tokoh-tokoh tersebut menjadi pahlawan ada aturannya loh. Namanya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu ada syarat umum ya dan syarat khusus. Kita lihat ya yang syarat umum. Sebenarnya kalian nggak perlu paham syarat umum dan syarat khusus ya. Harus paham orang-orangnya aja. Tapi nggak masalah ya, kalaupun kamu harus tahu. Syarat umumnya itu adalah warga negara Indonesia, memiliki integritas, moral dan keteladanan, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa. Itu adalah pahlawan Indonesia syaratnya. Kalau syarat khusus ini, mereka ini harus pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan yang lainnya gitu ya, politik atau perjuangan di bidang lain. Syarat khusus untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu adalah orang-orang tersebut pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang pengaruhnya dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Nah, tokoh nasionalnya kalau kita lihat di sini mulai dari Papua. Ayo, siapa yang kenal tokoh-tokoh ini? Kemungkinan kalian pernah ya ada di uang gitu ya, ada tokoh di uang yang tokoh ini gitu. Pertama ada Franz Kaisepo. Nah, inilah Franz Kaisepo ya. Dia lahirkan di Biak 10 Oktober tahun 1921. Tokoh ini yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua loh, ketika menjelang Indonesia merdeka. Kontribusi dari Franz Kaisepo ini, beliau berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka namanya PIM tahun 46. Pada tahun 46, Kaisepo juga menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua atau Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti artinya ini daerah panas. Awalnya kan sebelum sekarang menjadi provinsi Papua, dulu namanya adalah Irian. Artinya ini daerah panas. Namun kata lain tersebut malah diberinya pengertian lain. I-nya adalah ikut. Dan pada dasarnya itu artinya bukan ini ya. Ini dikasih pengertian lain oleh tokoh-tokoh masyarakat Indonesia lah ya. I-nya adalah ikut, R-nya adalah Republik, I-nya lagi adalah Indonesia, A yang ini adalah anti, N-nya adalah Netherlands. Jadi singkatan dari Irian. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, tokoh Franz Kaisepo juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Saat itu kan Indonesia mau dibentuk negara Indonesia Timur ya, jadi negara salah satu federasi gitu. Karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya gitu. Tahun 48, Kaisepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak
melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, berarti tahun 49 ya, ia menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke KMB di Den Haag. Konsekuensinya atas penolakan itu adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan ya oleh pemerintah kolonial di distrik terpencil di Papua. Tahun 61 ia mendirikan Partai Politik Irian sebagian di Indonesia atau ISI. Ia menuntut penyatuan Nederland New Guinea ke negara RI. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Paruh tahun terakhir di tahun 60-an, Kaisepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA ya tahun 60-an ya bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua tuh bergabung ke Indonesia. Jadi mirip tuh seperti pemilu gitu ya. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Indonesia. Itu yang pertama, Franz Kaisepo. Itu peran-perannya tadi ya. Nanti tolong ditulis peran-perannya, tapi poin-poinnya aja. Jadi peran Kaisepo tuh apa aja. Tulislah 3 peran dari Franz Kaisepo. Yang kedua ada Silas Papare. Beliau dilahirkan di Serui Irian Jaya pada 18 Desember 1918. Beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM September 45. Tujuannya adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45. Ini perannya ya. Di bulan Desember di tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua, bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya, mereka berdua ini ditangkap Belanda dan dipenjarakan di penjara di Hollandia, di Jayapura ya dulu namanya Hollandia. Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, kemudian ditangkap dan kembali dipenjara. Kali ini nggak di Jayapura ya, tapi di Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare lah yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 50-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari RI. Tahun 62, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya menyelesaikan masalah Papua, namanya New York Agreement. Belanda akhirnya setuju tuh mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang ketiga, tokoh dari Papua lainnya adalah Martin Inde. Nah, ini orangnya ya. Lahirnya di Domena tahun 1912. Sejak tahun 46, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Gitu dia melakukan aksi protes begitu ya, mirip demonstrasi. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Pokoknya harus melancarkan perlawanan ya, gitu ya. Yang bukan orang-orang Belanda gitu. Aktivitas politiknya yang itu ya, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. Di tahun 62, saat Martin Inde tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Trikora. Trikora apa sih? Trikora di materi sebelumnya sudah dibahas ya. Ini adalah 3 komando rakyat. Itu berisi tentang
pengembalian Irian Barat gitu. Berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia yang tadi ya apa namanya paparan yang di depan tadi bahwa ada perundingan New York Agreement itu ya secara resmi Papua di apa namanya menjadi milik Indonesia lagi. Di PBB hingga akhirnya Papua Barat benar-benar menjadi kayak yang tadi ya. Nah, ini raja-raja yang berkorban untuk bangsa, tapi ini untuk minggu depan. Jadi, hari ini kita bahas mengenai pahlawan-pahlawan dari Papua. Ayo kita lihat tadi, namanya siapa aja, ayo. Ada 3 ya. Nah, yang ini, dan ini. Ayo. Yang pertama namanya Frankai Sepo. Silakan nanti kalian tulis peran-perannya, ya Frankai Sepo apa aja, 3 saja ya, jangan usah banyak-banyak. Contohnya misalkan kamu menulis ini, terus ini boleh gitu ya. Asal nggak usah banyak-banyak, nanti kalau capek ya. Intinya aja. Terus ada Silas Papare selain Frankai Sepo, tulis 3 perannya dia. Oke. Dan Martin Inde gitu. Jadi yang pertama tadi Franz Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Tuh. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di via WA ya, anak-anak. Semoga kalian tetap sehat di rumah, nggak usah pergi-pergi ya kalau nggak penting. Dadah semuanya, selamat siang.